Puluhan emak-emak berdasar ini mengikuti aksi Long March menuju depan gedung Bawaslu Jakarta pada Selasa siang. Dalam aksinya mereka membawa spanduk bertuliskan pemilu banjir bansos, sembako jadi mahal, dan mengajak para ibu lainnya menuntut kenaikan harga bahan pokok. Akibat aksi ini sempat membuat arus jalan MH Tamrin macet dan sejumlah personel kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan masa aksi. Saya dari emak-emak pejuang tangguh, mama berdasar, begitu sangat prihatin. Mungkin dari sebagian di sini banyak emak-emak seperti saya yang penuh kekhawatiran. Kekhawatiran dengan kondisi dan keadaan akibat politik yang carut marut di negara ini, akibat dari kecelakaan, akibat dari kerakusan. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Mas Noval, Wait, kemarin episode pertama kenapa tuh Mas Haji? dikomplain saya. Oh, Pakai celana pendek dikomplain. saya juga makan kan dikomplain juga berarti ya? Ini SMP ya? Iya, celana SMP kemarin Masih SMP ketemu ya? di lemari. Tapi Iya. kita dikomplain juga sama tim kita, kurang barbar. Oh iya? Iya. Waduh, gimana nih? Ya udahlah, kita lebih barbar lagi di episode kedua ini ya. Iya. Tapi ternyata kita kebarbaran kita itu nggak ada apa-apanya, kita dibandingin kemarin kalah kita sama ibu-ibu. Ibu-ibu apa tuh? Ada ibu-ibu demo di Hah? KPU, pakai daster lagi, Wah, bawa alat-alat dapur. wah kurang barbar apa itu? Kurang barbar apa itu gitu kan, luar paling biasa barbar barbar tuh. itu. Semuanya kalah. Anak Jadi, muda mana? Anak muda, generasi yang agak muda agak tua, mahasiswa kalah sama ibu-ibu ini. Iya. Memang luar biasa sekali ibu-ibu ini. Dan ini memang perempuan-perempuan ini ternyata menunjukkan perempuan-perempuan Indonesia tuh hebat. Iya. Militansinya luar biasa. Memang juara. Juara ini ya. Oke, ngomongin ke militansi dan hebatnya para wanita-wanita Indonesia ini, kita udah kedatangan tamu hari ini. Ya. Oke, perkenalkan, silakan Mas Nova. Ya, kita kedatangan tamu pertama, Ibu Vera Koto, Ketua Persatuan Wanita Tangguh. Beliau ini juga koordinator untuk ibu-ibu berdasar itu ya? Iya, ini bawa seragam Ini pakai tempurnya. dasar ya? Iya, seragam tempurnya. Wah, iya. Tempurnya dalamnya masih kotak-kotak ya? Ini baju paling nyaman. Dalamnya masih kotak-kotak. Dalamnya masih kotak-kotak Oh. bajunya. Hahokar. Ini pakai daster ya? Iya. Ada Ibu Vera, terima kasih kedatangannya. Dan ditemani oleh teman-temannya, nanti kita perkenalkan juga. Dan berikutnya ini aktivis perempuan dari tahun 80-an. Suhu. Suhu panas maksudnya. Ada Ibu Nia Syarifuddin, Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Wih. Kita belum salam. Apa? Salam dulu. Salam ya? Iya. Oh iya, kita harus salam dulu. Salamnya nih. gimana? Karena ini diskusi barbar. Salamnya salam barbar. Oke. Siap ya Bu ya? Siap. Ya, tangan kiri di atas. Kita semuanya 1, 2, 3. Salam barbar. Salam barbar. Bener-bener barbar. Bener barbar ya. Ini acaranya udah bikin ketar-ketir para bapak-bapak ya. Iya, lumayan. Nanti kita tunggu bapak-bapak untuk demo juga pakai daster. Jangan daster, Jangan. sarungan. Harus Dan pakai itu kopi udah yang kayak miring, putih juga. kopi yang miring. Hitung ya. Cuma Iya. mereka nggak mau ya, kita udah pernah bawa ya bawa sarung. Nggak mau, bapak. Wah, Bapak-bapak nggak mau, saya kan udah bawa 1 gembolan sarung. Wah, malu-malu. Harusnya apa gimana? bapak-bapak juga mau. Oh. Saya udah bawa. Jangan ya, bapak-bapak ini ya. Wah, Kurang tanya ya. barbar ya? Kita udah Ternyata bawa ya. Coba sarung. dikasih daster Bu, mungkin mau. Jadi Biasanya orang-orangan kalau sawah. kalau Nah. pakai daster bapak-bapak main bola. Nah, jadi Main bola, 17-an Bu ya. 17. Oke, kita langsung aja nih ya. Ngomongin tentang fenomena kemarin kan cukup rame nih Bu ya. Tentang ibu-ibu demo berdaster gitu. Ke KPU bawa alat-alat dapur. lagi. Iya. Ini apa Bu sebenarnya? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih Bu? Seragamnya itu artinya Resah. Resah. Kenapa pakai daster? Resah dan gelisah. Pada semut merah. Sebenarnya itu buat tindakan sopi aja dari kita, kan suasana lagi panas gitu ya. Tentang politik ini Bu ya. Tentang politik gitu kan. Kita pengen bikin soft. Pengen gerakan kita lebih soft gitu, walaupun itu sebuah simbol pergerakan emak-emak ini kan memang emak-emak ini kan tiang. Tiang pondasi rumah, Ya. tiangnya negara gitu kan.
dan boleh dibilang induk sentral. Ya. Indonesia kalau tanpa perempuan nggak akan besar. Benar. Kami Jadi- berdua juga nggak bakal Iya. lahir. Ya, jadi induknya Indonesia adalah terletak dari perempuan, emak-emak yang melahirkan anak-anak negeri yang luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu buat perempuan-perempuan ya. Tapi Nggak ada kenapa Bapak daster? Jari, Bu? adanya Ibu Jari. Benar juga ya. Iya. Bapak Jari nggak ada ya? Pak Jari nggak ada ya. Nggak ada ibu kota. Tapi kenapa ada. daster Bu? Pas briefingnya tuh gimana? Kenapa? Iya. Daster yuk gitu, janjian atau Ya. terus Oh gimana? tuh? enggak janjian, karena sebenarnya ini adalah pakaian kebesaran. Bahasa kebesaran ibu-ibu ya. Iya sih bener juga sih. Iya. Pakaian kebesaran. Pokoknya kalau pulang dari mana saja pasti kita pengen yang bebas, Ya. pengen yang leluasa, pengen yang pokoknya yang nyaman. Ya. Nggak mau lah ribet-ribet atau cari apa, pasti cari yang bebas karena kita akan mengerjakan pekerjaan yang lain lagi di rumah. Jadi ini salah satu fakta yang ada di Indonesia saat ini, memang mayoritas mama Indonesia berdaster. Ya, benar sih. Kebanyakan. Ya, Iya. ini simbol Itu juga ini fakta, ya. Iya. fakta. Simbol banget Jadi ya. jangan malu kita berdaster karena itu emang mungkin kita juga harus ciri khas yang kita rasakan di lingkungan kita sekitar ya. Daster itu apa? Jadi orang harus dasarnya adalah pakaian yang nyaman, Ya, ya. yang digunakan di rumah biasanya. Gitu. Oke. Oke, kita ke Bu Nia nih. Menurut, Di sini saya tua banget, namanya Ibu. soalnya kan temanya ibu-ibu. Oh, ibu. Jadi biar on time aja. Kan tadi nggak ada ibu kota, nggak ada mbak kota, nggak ada. Jadi Ini ibu kota. Jadi kita Oke. ibu kota walaupun tadi Mbak ya sebelum ini. Jadi kalau misalnya dari Bu Nia ngelihatnya gimana sih fenomena Ibu Vera dan teman-teman ini sebagai aktivis yang udah dari tahun 80-an, bahkan saya pun dulu perencanaan pun belum ya tahun 80-an itu gitu. Jadi apa sih yang bisa Sok muda. dilihat? Kan saya nggak ngerti nih, masih muda, pengen belajar. Kalau saya sih senang, jujur aja ya. Jadi saya menggambarkan Mbak Vera dan kawan-kawan itu bagian dari simbol sebetulnya ya, perempuan dengan pakaian kebesaran tadi, nyaman, harusnya mungkin di rumah gitu. Tetapi dia resah melihat situasi demokrasi yang dirusak sedemikian rupa gitu. Jadi mereka menyatakan diri dengan identitas daster itu bahwa seorang ibu pun ketika demokrasi diganggu, dibuat sedemikian rupa, dia pasti mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya, masa depan bangsa ini. Jadi saya rasa sih, kalau saya happy ya ngedengar munculnya kelompok-kelompok perempuan yang cukup militan, menyatakan inian politik itu, buat aku itu sebuah anugerah sebetulnya untuk kita semua gitu. Jadi ibu-ibu tuh juga tidak akan lepas dari urusan domestik, tapi dia juga memperhatikan urusan publik sampai urusan negara. Nah bagi saya kesadaran ini yang mahal gitu ya. Jadi kesadaran ini yang mahal karena kalau kita kan dulu jadi aktivis itu dilatih dulu di kader, pakai pelatihan, dia nggak usah gitu, langsung menyatakan Langsung sikap aja. politiknya secara terbuka dan bagi saya itu seharusnya disambut dengan sangat baik karena itu sesuatu yang sifatnya orisinil. Gitu. Ya, Mahal sekali bagi saya. ya, organik ini Bu. Oh keren. Nah, Bu Vera, ini kan di rumah ya, kita lihat sekarang mungkin kita bilang meskipun kampus juga bersuara, tapi mahasiswa agak-agak adem lah ini ya. Nah ini kenapa ibu-ibu ini? Apa nggak ada kerjaan di rumah atau sudah selesai kemudian Udah ada GoFood. udah ada GoFood, anak sudah biasa pesenin. Kemudian kenapa ibu-ibu kemudian terpanggil untuk turun ke jalan ini? Sebenarnya ya saya juga punya banyak anak ya. Ya, Anak saya 5 laki-laki besar-besar. Jadi saya ingin berusaha anak-anak bangsa yang saat ini memang harus mulai melek berkesadaran politik itu kan memang agak sedikit kurang ya. ya, Agak miris hati saya tuh melihat kondisi anak-anak sekarang itu seperti tidak menyadari kondisi bangsa yang memang sekarang sedang saya akuin tidak baik-baik saja. Manakala nilai-nilai luhur bangsa, demokrasi ya. yang membuat kita itu merasa ikut terpanggil. Hati saya gini, kalau bukan kita penggugah hati anak-anak kita, siapa lagi? Anak-anak itu harus bangkit, anak-anak itu harus dibangun kesadarannya. Kenapa? Itu generasi ke depan
Dan kita sebagai salah satu penerus untuk melahirkan generasi berikutnya juga harus mau menyemangati anak-anak kita, membangun kesadaran politiknya gitu loh, membangun kesadaran berbangsanya, rasa nasionalismenya, rasa heroismenya, itu mulai harus dibangkitkan gitu loh. Rasa perjuangan, rasa gue mau jadi pahlawan gitu. Itu kita akuin bersama. Kalau boleh saya bilang kurang. Mereka lebih pada mengejar nilai-nilai materialistik. Nilai-nilai materialistik memang begitu begitu mendominasi pikiran, cara hidup dan berkehidupan mereka. Tapi ada tanggung jawab yang tanpa kita sadari adalah demi kelangsungan bangsa kita sendiri. Mau kemana, mau jadi apa, itu tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak bangsa. Karena saya lihat, boleh dibilang saya agak sedikit terpaku melihat anak-anak sekarang tidak hafal Pancasila. Oh iya? Tidak hafal Pancasila. Padahal Pancasila boleh dibilang ada rule of life. Ya, jalan hidup bangsa Indonesia. Tapi itu yang mereka tidak menyadari. Nah, kemudian kan Ibu dengan berdemo ini ya, dari pihak keluarga pernah ada tantangan atau mungkin anak atau suami gitu? Atau komentar anaknya gimana setelah Bu Vera dan teman-teman? Komplain nggak? Ibu malah demo? Atau malah terinspirasi, tercerahkan, nggak tahu gimana? Tambeng. Jadi anak malah nggak mendukung? Bukan masalah dukung-mendukung, karena fashionnya beda. Anak sekarang tuh pengennya instan. Iya. Produknya instan. Gue ngerjain apa, dapatnya apa. Gue mau ngerjain A, gue harus dapatnya lebih dari segitu. Itu yang nggak terbangun. Ada kesalahan di mana kita sebagai sebuah bangsa? Mungkin juga kita perlu tahu dari pakar-pakar di Republik ini. Kenapa kesadaran berbangsa kita saat ini, pada saat jelas-jelas bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, mereka kok sepertinya sudahlah, biar aja itu berlalu. Membuat hati kita mungkin sama seperti ibu-ibu yang sama dengan perasaan saya, agak-agak seperti gimana ya, kayak hopeless, kayak merasa kok kayak gini ya. Dulu mundur ya, mundur. Seperti mundur, seperti ada anomali yang luar biasa yang tanpa kita sadari itu mengganggu sendiri, seperti kita harus bangun. Dan itu keterlenaan kita selamat ini adalah kesalahan kita semua sebagai sebuah bangsa. Anomali ini betul-betul membuat kita terperangah, betul-betul harus bangkit, dan heroisme itu harus terbangun gitu loh. Dan ini mungkin kalau di sisi ini mungkin sebuah hal yang sangat-sangat menjijikan ya. Tapi ada sebuah hal yang membuat kita harus bangun. Ya kalau kita ambil positif. Tapi kalau ditanggapi secara positif. Nah, menurut saya nih, bagaimana caranya? Apakah kita akan menunggu kehancuran? Mungkin kita harus bergandengan tangan seluruh anak bangsa. Kalau ini sebuah palu yang sangat berat yang saat ini ada di kepala kita untuk kita bangun. Nggak cuma ibu-ibu aja tugasnya ini ya, bukan, tugas semuanya ya? Semua, karena maaf kata ya, pejabat hanya saat ini hanya mementingkan dirinya, tanpa lagi memikirkan norma, tanpa memikirkan etika. Oke, jadi kan sekarang ibu-ibu juga demo, dan saya juga pengen tahu balik ke Bu Nia lagi di demo-demo ini sebenarnya substansinya tuh kayak apa sih? Saya juga kan pengen belajar gitu, karena saya juga perjuangan perempuan di Indonesia kan udah dari zaman dulu jauh. Nah sebenarnya kenapa sih pentingnya keterlibatan perempuan atau dalam pengambilan keputusan dan lain-lain? Emang biar anak muda ataupun penonton semuanya tuh pada ngerti gitu. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah mekanisme manajemen pengambilan keputusan,
emang apa sih yang bakal kejadian tuh gitu, substansinya tuh gimana sih gitu. Kalau saya bilang sih sebetulnya sejarah di Indonesia ya, perempuan di dalam dunia, di ruang publik itu sebetulnya sesuatu hal yang biasa ya kalau kita refleksi lagi gitu. Karena kepemimpinan di perempuan di Nusantara gitu itu udah biasa. Kita pernah punya raja, pernah ada sultanah 4 kali berturut-turut memimpin di Aceh dan di masa keemasan, panglima perang banyak sekali gitu loh. Sebetulnya sesuatu hal yang biasa gitu. Dan saya sih bersyukur ya sebagai bangsa Indonesia karena sejak Indonesia merdeka juga di BPUPK ada perempuan, di kabinet pertama juga ada perempuan boleh memilih dan dipilih gitu. Langsung, itu sesuatu hal yang biasa gitu. Tetapi memang kita juga punya masa kelam ya, di mana pada saat Orde Baru, muncul tuh ibuisme ya, jadi perempuan seolah-olah ada di samping gitu, konco-winking gitu. Nah itu juga membawa perubahan yang menurut saya mendorong kemunduran dari segi sejarah gitu. Tetapi kan reformasi membangkitkan kembali. Jangan lupa ketika sebelum reformasi yang bergerak dulu itu suara Ibu Peduli ya. Mereka waktu itu menyuarakan soal susu yang sangat mahal gitu. Nah kemudian baru perempuan kemudian istilahnya dia memimpin tadinya, terus kemudian dia ada di samping mendampingi dan bahkan saya sendiri merasa waktu itu ya enak banget ya. Mahasiswa saat reformasi ya, demo berhari-hari, dimasakin, dibikinin nasi bungkus. Zaman saya dulu nggak ada tuh, zaman Mas Alof juga nggak ada. Dulu kita kalau mau demo kencerengan dulu, spanduk di ini. Kalau waktu reformasi nggak seperti itu, karena ada kelompok-kelompok ibu-ibu yang bergerak secara masif gitu, dan saya juga melihat secara langsung gitu. Dan mereka betul-betul bekerja secara tulus, nggak ada urusan siapa yang bawa beras, siapa yang buat terigu dan lain sebagainya. Itu pokoknya nasi bungkus tuh ada gitu. Dan itu bagi saya bagian dari yang jangan dilupakan gitu. Jadi memang perempuan di Indonesia itu sebetulnya terbukti ya, kiprahnya itu tidak bisa diragukan lagi dalam konsep sejarah. Bahkan 1928 kan kita udah punya Kongres Perempuan gitu. Nah itu yang harus diingat gitu. Tapi bahwa kemudian ada beberapa persoalan yang perlu kita lakukan afirmasi ya secara politik misalnya. Jadi reformasi itu saya kemudian ada di situ terlibat ya, makanya agak sedikit sakit hati melihat kemunduran sekarang karena kita menjadi bagian dari sejarah. Tapi juga jangan dirasakan misalnya ya karena ngalamin terus kita nggak juga. Saya tahun 45 nggak ada. Tapi kan bukan berarti saya nggak ngerasain bagaimana Indonesia itu menjadi merdeka itu perjuangan yang luar biasa gitu. Kakek saya kebetulan salah satu veteran ya, jadi sering sekali ngedenger dan kita harus menghargai. Anak-anak muda sekarang jangan merasa bahwa saya nggak terlibat ke 98, nggak mau tahu gitu, sama seperti yang Kaisang katakan, nggak bisa begitu. Sejarah tuh harus dipelajari, menjadi bagian yang kita bisa mengerti seperti apa harusnya Indonesia dibangun. Makanya mungkin kalau Mbak Vera sendiri terganggu, beliau ada di masa reformasi gitu, ngelihat bahwa dia akan tahu gitu. Yang ada sekarang itu madesu buat anak-anak kita nanti. Bagaimana nepotisme itu sebagai bagian agenda utama kita, KKN itu. Tiba-tiba muncul praktek nepotisme yang sangat brutal dan itu akan membunuh impian anak-anak. Karena dulu, maaf ya, dulu kita mau jadi pejabat misalnya kalau nggak bapak kita pejabat susah di zaman Orde Baru. Nah kalau sekarang kan ada sebetulnya juga Pak Jokowi mencontohkan hal yang baik sebetulnya. Tapi dia melakukan sesuatu yang brutal itu juga harus kita hentikan. Karena apa? Nanti semua anak-anak Indonesia siapapun merasa bahwa gue harus kembali lagi tuh nepotisme, gue cari ini. Itu pembentukan karakter yang sangat busuk bagi saya. Makanya saya juga menyadari lah, kita sama-sama Mbak Vera ya, merasa terganggu dengan situasi ini. Kita kan harus terus maju. Apalagi saya juga punya anak masuk kelompok udah sarjana, yang satu sekarang masih kuliah gitu. Bagaimana anak saya akan punya rivalitas yang bagus gitu ke depan kalau kemudian muncul seperti yang dipraktekkan oleh MK itu. Itu sesuatu yang memang harus disadari oleh semua orang bahwa kita melakukan sesuatu respon positif negatif itu pasti ada nilai sejarahnya yang harus diketahui. Anak-anak di bangsa manapun menurut saya akan maju kalau dia mau tahu tentang sejarah bangsanya. Dan Indonesia itu bukan negara abal-abal. Kita berjuang untuk kemerdekaan ini ratusan tahun ya kan, semua itu bisa dipelajari lah ya. Nah buat saya tuh yang paling penting sekarang ya, saya nggak nuduh ke anak muda, semua orientasi kebangsaan kita menurun. Karena apa? Kita pemilu itu sesuatu hal yang biasa 5 tahun sekali. Tapi bahwa pemilu itu harus punya basis. Apa itu? PBNU.
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar. Itu landasan kita bernegara, janji kita tuh cuman itu. Jadi ketika MK dikuyo-kuyo, dilakukan seperti itu, dia sudah mengkhianati apa yang kita sepakati sebagai sebuah bangsa. Itu yang sebetulnya esensi dari terjadinya demonstrasi segala macam itu sampai sekarang gitu. Bahkan puasa tadi saya ngelihat ya, ada rombongan yang datang ke KPU. Itu sebetulnya sesuatu yang sehat untuk demokrasi kita. Karena apa? Masih ada orang yang care, yang memperbaiki. Bu Vera itu sebetulnya menurut aku pikirannya sangat cerdas. Orang mungkin, oh kenapa pakai daster? Tapi buat saya cerdas ini. Dia ingin memperlihatkan daster itu adalah pakaian yang paling nyaman untuk ibu-ibu. Pokoknya kalau udah daster udah bebas lah. Berarti mungkin melakukan sesuatu yang mau ngapain kan, mau sambil dia. Tetapi dia melihat bahwa saya dalam kondisi di ruang domestik gak akan pernah bisa membiarkan sesuatu yang terjadi di ruang publik dan akan merusak bangsa ini. Jadi buat saya kemunculan perempuan daster itu exciting saya. Jujur aja, karena saya bersyukur ada Bu Vera dan kawan-kawan karena itu betul mengingatkan kita semua. Biarpun perempuan mungkin pembuktiannya domestik, tapi dia tidak akan pernah lepas untuk melihat ruang publik dan negara. That's point. Nah, kita lihat Indonesia ini meskipun ya kita memberikan ruang besar cukup perempuan, tapi kan masih patriarki sekali ya, Bu. Betul. Apalagi sekarang hasil pemilu ini kayaknya juga agak menurun. Menurun perempuan ini ya. Legislatif. Legislatif menurun. Nah ini masa depan ini dalam bidang politik ya, otomatis dalam kehidupan berbangsa bernegara nih, bagaimana peran perempuan sepertinya dalam hasil ya ini mau nggak mau kita ngomongin hasil pemilu sekarang. Kalau saya lihat sih tadi saya kebetulan ketemu sama salah satu anggota kaukus perempuan parlemen ya, Bu Ratu Hemas. Di DPD tuh kemajuannya malah ada peningkatan gitu. Bahkan misalnya kayak Sumatera Selatan perempuannya 4 anggota DPD-nya perempuan semua. Jawa Barat buat saya kejutan nih, 1 laki-laki 3 perempuan gitu. Tapi mungkin di DPR ada penurunan, secara angka memang ada penurunan ya. Nah itu juga warning sebetulnya karena kita belum sampai mencapai angka minimal 30% yang kita lakukan gitu. Tapi buat saya sih persoalan angka memang penting ya, tapi juga yang penting mungkin saya dari luar parlemen tuh udah diskusi banyak sama teman-teman. Ya mungkin perlu ada refleksi, perbaikan lagi. Karena buat saya ketika jumlahnya belum sampai 20% tuh sebetulnya karyanya juga banyak gitu. Yang sangat penting untuk bangsa ini. Misalnya kayak kalau kebijakan tuh ada undang-undang KDRT, ada undang-undang kewarganegaraan yang tadi kita bicara, memungkinkan seorang perempuan menikah dengan orang asing, anaknya bisa 2 keluarga negara. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Repot. Terus ada tindak pidana tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemarin yang paling sukses menurut saya setelah lama berliku-liku itu undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, dan sekarang yang lagi masih kita berjuang adalah undang-undang PRT, pembantu rumah tangga, karena pekerja rumah tangga karena kita melihat mayoritas kan perempuan ada di situ gitu. Buat saya sih karya-karya ini diketahui atau tidak gitu, tapi sebuah proses yang sebetulnya perempuan mungkin mencetuskan, mendorong, tapi juga kan teman-teman laki-laki juga ikut menghasilkan ini. Nah itu yang paling penting sebetulnya. Karena perjuangan kami itu di gerakan perempuan bukan untuk supaya perempuan ngelawan laki-laki, enggak. Tapi bagaimana menciptakan demokrasi punya nilai kesetaraan dan keadilan gender gitu. Nah itu yang kita kerjasama lah gitu, karena penduduk Indonesia juga kan sebetulnya hampir sama ya gitu. Yang membedakan kodrat kita kan bukan urusan pekerjaan domestik enggak, tapi bagaimana reproduksi kita berbeda, pengalaman juga berbeda. Nah kita mengisi semua ruang pengambilan keputusan itu memang harus punya kesetaraan dan keadilan itu. Bagi saya apa yang misalnya diperoleh untuk kesehatan reproduksi perempuan kan bukan hanya untuk perempuan sendiri, karena perempuan memang dititipi rahim untuk bagaimana supaya bisa melahirkan generasi yang sehat dan lain sebagainya. Laki-laki juga penting untuk diperhatikan gitu. Jadi bukan sebuah pertandingan, tapi sebuah kerjasama gitu. Betul sekali. Wah menarik sekali ya. Luar biasa. Ini memang perempuan-perempuan hebat nih. Kita mungkin akan bertanya nih, ada ibu-ibu berdaster di sini, pakai daster juga. Terima kasih ibu-ibu sudah datang ke sini. Wah, dan tetap semangat untuk berjuang Ibu ya. Sambil juga menyiapkan untuk lebaran ya. Sambil demo, nyiapin kupat. Pokoknya yang paling penting tuh mereka walaupun berdasar tapi membuat sejarah tersendiri sekarang. Ya, pastinya. Mungkin jadi jangan remehkan dasternya ya. Kekuatannya daster. Kekuatan daster. Ibu-ibu mungkin ada yang, atau teman-teman semuanya ada yang mau bertanya di sini atau menanggapi, ada? Silakan. Namanya Ibu siapa?
dengan Bu Prapti ini. Alhamdulillah kita ikut demo-demo kemarin ya, karena kita sebagai perempuan itu merasa tergugah. Ini bangsa Indonesia lagi baik-baik saja. Begitu kita ke warung ya yang harganya beras tadinya cuma 9.500, sekarang langsung 13.000. 13-14 begitu Sementara juga uang dari suami sama aja tetepan ya. Terus itu harga minyak yang tadinya 14.000 tuh di labelnya minyak kita, tahu-tahu begitu ke warung terus tahu harganya udah naik Bu 15 kopek katanya gitu. Berarti kan naik 1.500. Belum yang lain. Makanya kita sebagai ibu rumah tangga tergugah. Kita biar bagaimanapun harus melek politik. Biar bagaimanapun harus melek politik benar-benar. Nah kita apa yang bisa saya sumbangsikan kepada negara, otomatis kan siapa tahu dengan adanya kita bisa terdengar lah setidaknya gitu. Ya terima kasih pada Bu Vera yang sudah mengajak kita ini untuk hal yang positif tentunya. Jadi kita tidak meninggalkan keluarga karena memang kita ya selalu pamit dan memang kita kebenaran yang akan kita kita sampaikan ke pemerintah khususnya biar kita tuh bahwa yang di bawah tuh aduh udah nggak karu-karuan kita yang jerit gitu loh. Jadi walaupun kita dapur sumur kasur tapi kita ya harus melek politik. Jadi kita harus biar bagaimanapun dukung Mbak Vera biar bagaimanapun. Terima kasih, mungkin yang lain. Ya terima kasih Bu. Wah ternyata emang relate banget ya. Jadi ibu-ibu ini memang turun ke jalan karena mereka mengalami ya memang tiap hari mengalami di warung tadi kan. Apakah berasnya kayak susu yang dulu ya nggak tahu juga. Ya, bisa jadi dulu susu ya, sekarang beras. Sementara suami ngasihnya juga segitu, suaminya komplain. Kok lauknya cuma gini doang, harganya naik. Gajinya nggak naik-naik. Gajinya nggak naik-naik. Oke, ada lagi? Apa nih? Mau tanya ke siapa? Jadi kalau misalnya untuk Bu Vera sekarang, jadi kelompok yang Bu Vera pimpin ini sebenarnya kan selain demo, misalnya ada organisasinya gimana sih? Bisa diceritain gimana ceritanya dari awal. Terus mungkin dulu katanya pendukung Pak Jokowi juga dulu. Terus kenapa bisa jadi kayak gini sekarang gitu? Saya kalau dengar nama Jokowi itu sebenarnya mungkin karena saya investasi diri saya terlalu banyak kali ya. Saya akuin aja. Saya Rumah mau dibakar Bu katanya. Saya investasi diri saya dan keluarga itu luar biasa. Jadi saya merasa kecewa, saya juga luar biasa. Saya seorang Minang yang dulu boleh dibilang anti Jokowi. Tapi saya melawan keluarga besar saya sendiri, melawan lingkungan saya sendiri demi seorang nama Jokowi. Jadi kalau orang terlalu berinvestasi pada saat dikecewakan, kecewaan juga nggak tanggung-tanggung. Jadi kepada Pak Jokowi, saya dulu adalah loyalis Bapak yang sangat-sangat mendukung Bapak. Tapi jujur saat ini, saya bagian orang yang kecewa dengan sikap cawe-cawe Bapak. Bapak buat saya telah sangat mencontohkan kepada anak bangsa kita sesuatu didikan moral yang sangat tidak baik dan merusak. Dan saya dulu punya organisasi namanya Lintas Pendukung Jokowi. Totalitas membangun agar Jokowi terpilih 2 periode. Tapi pada pemilihan presiden, sebenarnya saya udah mulai kecewa di periode kedua. Periode kedua tuh saya udah mulai agak was-was. Nah, tapi was-was saya tuh nggak mau saya timbulkan, tapi saya menarik diri. Pada saat ada Ganjar, saya merasa bukan tidak memohon dulu kepada Allah nih untuk menjatuhkan pilihan. Akhirnya saya menentukan pilihan untuk mendukung Ganjar. Kenapa? Mungkin sebagian orang yang berpikir pada saat ini kita akan dibully. Kalau kelas di bawah dengan ada sembako, dengan iming-iming duit, mereka akan tergiur. Ya kan? Saya suka dengan Ganjar karena dia menawarkan sebuah konsep, menawarkan sebuah program yang menarik. Saya kemarin membuat sebuah kegiatan sebenarnya, cukur rambut sekeren Ganjar. Tapi mungkin karena saya bukan siapa-siapa, ide saya itu kurang ditangkap maksimal. 21 program Ganjar itu ada dalam program sekeren Ganjar. Dan harus berani masuk di wilayah tidak basis.
Tapi ya itu tadi, di level relawan kan terlalu banyak tingkatan-tingkatan. Saya siapalah gitu kan. Tapi ini mama ini kemarin kita coba ajak, kita coba getuk hati teman-teman semua. Kita harus mau berpartisipasi. Kalau kalian demo pada saat besar-besaran, kamu nggak bisa lari, berat. Yeah. Jadi saya coba ngajak teman-teman saya untuk bergabung bikin dapur umum. Ini beliau yang saya bawa ini adalah orang-orang yang totality untuk bikin dapur umum dan komit tanpa dibayar juga. Luar biasa. Dan saya bangga dengan teman-teman saya yang berjuang ini. Mungkin saya tidak akan lupa. Saya ikut terharu dengan perjuangan teman-teman saya. Teman saya ini yang paling galak sama saya nih. Saya kena omelan, tapi saya bersyukur. Tapi teman saya ini galaknya karena sayang. Dan saya nggak pernah marah. Teman-teman saya galak-galak. Karena memang pejuang semua sih, bukan tipe pengekor. Mereka biasa di depan. Jadi saya bersyukur. Mereka bukan orang-orang ekor, mereka orang di depan. Punya prinsip ya? Punya prinsip. Dan orang-orang keras semua. Tapi pada saat memikirkan Republik ini, mereka bisa netesin air mata. Teman saya tuh mendengar lagu Indonesia Raya, nangis beliau. Keras, galak. Tapi mendengar lagu Indonesia Raya, saya pun rasanya, apakah semua anak-anak generasi sekarang sanggup menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apakah anak-anak sekarang bisa menyanyikan lagu Padamu Negeri? Dan itu tugas kita semua. Saat ini anomali yang paling luar biasa, yang saat ini memberi kesadaran kita sebagai sebuah bangsa, diketuk hati kita. Ini adalah teguran. Berapa periode kita lengah terhadap kepentingan bangsa. Anomali ini kita buat adalah rasa syukur kita. Kita ditegur ini semua. Sepakat nggak Pak Nia? Setuju. Teguran buat kita semua. Sekolah harus wajib membangun heroisme bernegara dan berbangsa. Mereka harus ditanamkan cita-cita luhur berbangsa dan bernegara. Pahlawan-pahlawan dari zaman penjajahan sampai zaman reformasi harus ditanamkan kepada mereka. Sehingga apa? Timbul rasa kepahlawan di hati anak-anak kita. Itu yang sangat kurang dari para pendidik bangsa saat ini. Setuju nggak Mbak Nia? Setuju. Jadi anomali ini yang terjadi sama bangsa kita, kita teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa kita kembali kepada marwahnya, mempunyai budi pekerti yang luhur, kembali lagi pada dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sebagai jalan hidup berbangsa kita. Teguran ini kita anggap teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan seorang yang dulu kita agungkan adalah seorang Pak Jokowi, yang kita anggap semua ucapan, perkataannya dan segalanya adalah sebuah kebenaran. Saat ini Tuhan sedang menunjukkan kepada kita semua sebagai sebagai sesama bangsa, bahwasanya negara ini sedang tidak baik-baik saja dan kita semua bertanggung jawab untuk merubahnya. Jangan diam anak-anak muda, jangan diam. Kalau kalian diam, nama Indonesia sudah tidak akan ada di belahan dunia manapun. Saya sama Mbak Nia, mungkin kita beda, hanya berbeda pandangan sedikit, cuman saya dengan teman-teman menjadi motivator jalanan untuk mengajak wanita Indonesia mempunyai peran penting dalam sebuah perubahan besar saat ini. Inilah titik balik Indonesia akan bangkit dengan sebuah teguran yang sangat keras. Sepakat Mbak Nia? Ya. Saya berharap mudah-mudahan mama seluruh Indonesia kembali bangkit, bukan hanya mengenal sumur kasur dapur, tapi harus sadar dan berkesadaran bahasanya Indonesia ada di tangan kita. Kelangsungan bangsa ada di tangan seorang perempuan, wanita, induknya Indonesia yang akan melahirkan generasi yang luar biasa. Nah.
Luar biasa ya. Ini Bu Vera mungkin kalau perlu luar biasa ya. Orasi ya. Iya, kembali lagi ya, emang perempuan-perempuan ini emang punya di Indonesia punya sejarah panjang sampai sekarang pun juga dalam pergulatan politik terutama. Tapi kalau mungkin kita membandingkan nih pergerakan peran perempuan di politik di Indonesia dengan di negara-negara lain, bagaimana, Mbak? Pastinya punya ini sendiri ya, punya sejarah yang berbeda-beda gitu. Tapi buat saya sih untuk tingkat ASEAN aja gitu, kita lumayan. Paling nggak kita pernah punya presiden perempuan Amerika aja belum pernah. Tapi buat saya sih yang paling penting ya, saya melihat yang paling dalam waktu dekat lah. 2017 itu kan juga pilkada paling brutal tuh di Jakarta gitu. Tapi siapa yang muncul gitu? Itu adalah perempuan-perempuan yang buat saya pada waktu itu banyak sekali newcomers gitu ya, orang-orang baru, bukan aktivis kayak saya gitu ya. Dan saya bahagia dengan itu. Jadi sehingga pertemanan jadi semakin banyak dan rata-rata ketika 2019 karena kita sering berdiskusi, tetap berjejaring, ya mereka juga menjadi pendukung pada saat itu. Tapi buat saya kesadaran waktu itu kan sebenarnya lebih banyak fenomena antara kelompok-kelompok yang nasionalis gitu dengan kelompok-kelompok yang kayaknya ingin ada perubahan ideologi ya gitu. Jadi dengan versinya kadrun dan lain sebagainya gitu. Tapi buat saya menarik gitu loh. 2017 tuh nggak ada yang ngajak, nggak ada yang apa, tiba-tiba muncul beng gitu. Ya kalau buat saya ya maaf ya, sebagai seorang aktivis ya seneng aja. Karena ya itu seperti tadi perbandingannya, kalau kita dulu di kader pakai pelatihan gitu-gitu. Kalau mereka nggak muncul gitu. Dari mulai yang ahokers ya istilahnya tuh. Terus dirawat 2019 juga saya rasa. Nah kemarin kebetulan kan saya masuk di di tim pemenangan Ganjar Mahfud ya. Kebetulan ngurusin inklusi itu ya salah satunya perempuan, disabilitas gitu. Di dalam setiap kita bikin pelatihan untuk pemenangan Ganjar Mahfud tuh kerasa banget. Kalau udah ada ibu-ibu di situ paling dominan dan maaf ya, ada peserta memang orang muda nggak terlalu sebanyak ibu-ibu itu, mereka sendiri menjadi termotivasi dengan ibu-ibu itu sendiri. Jadi buat saya tuh ada energi yang luar biasa dari seorang perempuan, mungkin ya, bukan membedakan dengan laki-laki, tapi dengan adanya rahim tuh lebih pada proteksi, merawat kehidupan itu lebih kencang gitu. Jadi buat saya fenomena-fenomena yang menarik gitu. Mbak Vera mungkin juga bukan newcomers ya, tetapi bagaimana dia bisa mengorganisir emak-emak berdaster itu, buat saya ini juga yang harus terus dipertahankan. Setiap ada peristiwa politik pasti ada reaksi dari kelompok perempuan dan kekhawatirannya kan sudah sangat jelas. Saya pakai daster, pakaian saya di rumah paling nyaman. Tapi ketika ada sesuatu yang mengganggu di ruang publik dan akan membuat Indonesia punya masa depan yang suram, terutama karena mereka proteksi terhadap anak-anak yang dilahirkannya, mereka akan berangkat gitu loh. Jadi ini buat saya sesuatu yang originalnya Indonesia sih sebetulnya ya menurut saya gitu. Jadi jelas bangsa Indonesia harus terus memperhatikan apa yang disuarakan oleh Mbak Vera dan kawan-kawan. Saya rasa sih sebetulnya Mbak Vera, kalau saya melihatnya apa yang terjadi dengan anak-anak kita, orang-orang muda itu sebenarnya tidak terlepas dari peran kita juga yang harus kita koreksi gitu. Saya kebetulan kan sejak Januari 2023 tuh Bang Alof tahu tuh saya terus ngumpulin anak-anak Gen Z lah ya, calon-calon pemilih pemula yang seangkatan dengan anak saya gitu. 200-an orang kali ya, yang anaknya temen lah, yang apa semua gitu. Tidak semua memang hanya sekitar 90 lah yang sampai sekarang aktif gitu berdiskusi. Refleksi saya gitu, pertama adalah kurikulum kita memang tidak mencukupi untuk bagaimana anak-anak misalnya kayak tadi melek sejarah itu penting. Karena zaman saya dulu misalnya kita tuh tiap 17 Agustus pasti ada perang Belanda gitu. Itu juga bagian dari yang pokoknya setiap 17 Agustus kita tuh dulu dijajah Belanda begini-begini. Kok ngedenger Belanda, ngedenger Jepang itu kayaknya marah gitu ya gitu. Nah, itu menurut saya kan kebiasaan yang kemudian melemah gitu loh. Itu juga menjadi bagian yang mungkin mesti kita pikirkan, tidak perlu panggung di kampung ya, tapi ya kita pikirkanlah cara-cara yang lain gitu. Nah, bagi saya tuh yang paling penting, sejarah itu bukan berarti kita ada pada saat itu. Tetapi kita menghargai sejarah-sejarah dari para pendahulu, dan kita juga sekarang sedang lagi membuat sejarah gitu. Inginnya demokrasi yang sudah dirusak sedemikian rupa ya. Kalau saya boleh juga pakai kata marah kan. Rusak sedemikian rupa padahal kayaknya belum capek kita ngalamin 98 kemarin tuh. Saya nggak pulang berhari-hari, bapak saya yang penting lapor, kamu di mana dulu.
musimnya pager ya. Pager. Merpati lagi ada di mana gitu. Saya punya kode-kode sendiri bapak saya karena memang mengkhawatirkan punya anak aktivis demo itu pulangnya kemana? Ke rumah sakit atau mungkin hilang seperti teman-teman saya sekarang gitu. Jadi buat saya itu yang harus dimiliki oleh orang muda dan kita harus menghantarkan sebuah kesadaran sejarah, sebuah kesadaran orientasi berbangsa mereka yang lebih baik dan bagaimana kita membangun sebetulnya ke depan gitu. Kalau sekarang saya anggap mundur ya. Karena agenda utama kita melawan KKN itu dirusak lagi dengan dimunculkan nepotisme yang sangat brutal bagi saya. Ini juga pilpres yang sangat brutal. Nah, ke depan buat saya sih sekarang kan lagi proses di MK dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan urusan menang dan tidak menang ya di MK atau hak angket, tapi bahwa kita bisa membuktikan memang ada sebuah kecurangan. Udah itu aja. Dan kita harus ingat sejarah seperti itu tidak boleh diulang. Kalau kita bisa perbaiki sekarang, kenapa enggak? Atau jangan lagi diulang gitu. Dan ini bagi saya, maaf ya, untuk orang-orang muda, nggak apa-apa kita sebagai masyarakat kan nggak perlu partai aja yang beroposisi. Kita juga mesti oposisi, kita lihat apa yang mau dibangun dengan orang yang... Tapi budaya malu ya? Ya, itu salah satunya. Jadi kita lihat aja, praktekin apa yang mau kamu lakukan. Karena buat saya sebagai pendukung Ganjar ya, saya sih confident. Yang terbaik tetap Ganjar dan Mahfud, yang dicurangin ya. Jadi kita bisa melihat nanti, kita bertanding aja. Pilihanmu, pilihan ini dan sebagainya, mana yang terbaik? Karena buat saya setahun aja kita lihat aja praktek yang akan terjadi. Saya sih sudah merasa kemunduran itu bukan isapan jempol gitu. Ya sekarang belum juga sampai mereka memimpin, kita udah susah soal sembako. Saya kemarin cari-cari itu beras emang bener bukan isapan jempol, susah dan mahal dan buruk kualitasnya. Dan sekarang kenapa dalam semua hal itu impor? Nah ya itu, jadi dan satu lagi budaya malu pejabat udah nggak ada. Semuanya normal, semua dianggap. Ini ya di Thailand, Vietnam atau Thailand ya, baru terindikasi aja mereka udah mau mundurkan diri. Indonesia sudah berkali-kali dikasih bukti ya, bukan cuma ini, dikasih bukti-bukti yang memang real, nggak mau turun tuh. Berarti kan budaya malu udah nggak ada. Padahal yang katanya orang Jawa itu lebih tahu Toto Kromo, tapi justru maaf ya Pak Jokowi sendiri sudah mencontohkan hal yang buruk, nggak ada malunya. Kita harus fair aja, memang nggak ada malunya. Udah di demo berkali-kali di luar negeri mah terindikasi aja ini malu, udah mengundurkan diri kayak Vietnam ya. Nah kayak Vietnam itu baru indikasi. Nah ini udah buktinya udah banyak. Jadi saya aneh, kok buat saya pemimpin sekarang itu justru maaf ya agak sedikit kasar, kotor, karena didapatnya dengan kotor. Dan ini saatnya Indonesia berubah, walaupun dengan proses yang sangat naif, betul ya Mbak Nia? Sadar kalau Indonesia harus berubah dari sekarang Mbak Nia. Budaya malu. Yang katanya orang Jawa tahu Toto Kromo, kok nggak tahu Toto Kromo? Ya revolusi mental seharusnya. Saya bangga dengan Pak Jokowi, saya jujur ya, saya tidak pernah memilih presiden. Karena memilih Jokowi, makanya saya bilang saya berinvestasi besar. Saya milih Jokowi karena ada kata-kata revolusi mental. Tapi saat ini saya kecewa karena revolusinya dicontohkan buruk sama Pak Jokowi. Jadi mesti diapain Pak Jokowi, Mbak Nia? Oke, jadi memang kalau saya sih ngelihatnya kan perempuan itu memang baik dalam sehari-hari itu selalu ngerjain sesuatu yang detail, kompleks, di rumah pun sampai perintilan pun dikerjain. Yang laki-laki mah ini aja, kerja aja nyari duit gitu kan. Makanya mungkin di pemerintahan pun kalau laki-laki ya kemajuan ekonomi itu aja yang dipikirin gitu kan, kayak single minded gitu. Nah jadi aku sih mungkin setuju gerakan perempuan ya harus diperbanyak. Nah itu sebenarnya kalau menurut Bu Nia sebenarnya goalnya apa sih, idealnya gimana sih gitu, gerakan perempuan tuh sekarang apa yang harus mesti dikejar di Indonesia gitu buat mencapai ya tadi yang 30% itu, kalau misalnya kita ngomong angka ya, soalnya kan belum 30 aja kita udah dapat banyak banget nih. Aku kebayang gimana kalau udah 30 nih gitu. Jadi jangan-jangan yang katanya mau Indonesia sejahtera dan lain-lain tuh ya kuncinya emang ngebajuin perempuan. Ya karena
kalau laki-laki mikirnya cuma persen, perempuan yang mikirin sistemnya tuh gimana tuh untuk mencapai si persen tersebut. Gitu. Sebetulnya nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk ya, semua sama, harus kerjasama nih laki-laki. Mungkin dalam konteks kebiasaan, dalam konteks budaya juga cara berpikir karena reproduksi yang berbeda itu ada yang lebih peka perempuan gitu dalam konteks misalnya kayak sekarang nih Mbak Vera kan, wah ini anak saya terganggu nanti masa depannya, oh ini harga ini gitu ya, mungkin lebih sensitif. Tapi saya tidak bisa, saya nggak mau juga bilang laki-laki ini gitu. Semua sama, buat saya sih refleksi ini berlaku buat semua ya. Tetapi bahwa peran perempuan itu memang harus ada di dalam ruang publik, yes gitu. Karena buat saya supaya kesetaraan dan keadilan gender itu berjalan bersama. Nah, konteks di dalam affirmative action yang minimal 30% itu memang masih harus terus diperjuangkan gitu. Tapi buat saya sih sebenarnya nilai itu juga harus berlaku untuk laki-laki dan perempuan, karena sedih sekali ya walaupun kita lihat gitu perempuan tiba-tiba ada yang juga jadi masuk dalam isu korupsi dan lain sebagainya. Walaupun jumlahnya mungkin tetap ya, biasanya kalau perempuan yang celak sedikit kayaknya jahatnya besar banget ya, kalau laki-laki dianggap biasa. Tapi buat saya sih sebenarnya semua orang harus merevolusi diri lah gitu, harus merefleksi diri gitu. Perubahan itu perlu kita, kalau di parlemen ya laki perempuan sama-sama saling mengingatkan, di rumah tangga juga begitu gitu. Jadi semua ruang domestik, publik dan negara itu yang kita butuhkan adalah laki-laki dan perempuan yang baik untuk bisa ikut menentukan bangsa ini ke depan gitu. Jangan ada perbedaan kecuali yang tadi. Perbedaan kalau laki-laki itu sperma dan ini kalau perempuan ya beda lagi, menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, itu aja perbedaannya gitu. Jadi kita semua sekarang harus belajar merubah ya. Jadi pekerjaan domestik, pekerjaan ruang publik, pekerjaan politik itu pekerjaan bersama gitu. Jadi tidak ada yang namanya dapur itu urusan perempuan itu nggak ada gitu. Buat saya sih itu aja sih. Jadi mari kita mulai demokrasi kita perbaiki, tapi juga jangan lupa untuk melihat ada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender yang harus menjadi kesadaran bangsa kita gitu. Luar biasa sekali. Ini barbar sekali ya. Mungkin ada satu nih pertanyaan dari teman-teman semuanya, ada yang mau bertanya? Silakan. Dengan sebut nama dulu, Rolling Stone. Nama saya Alof. Tadi berkali-kali disebut sama Mbak Nia sampai saya malu. Aduh, saya lupa masa namanya. Aji, Mas Aji. Nova. Kalian pernah nggak dimarahin sama mama kalian? Wah, sering. Saya udah lama sekali. Apalagi dulu. Apalagi saya udah meninggal. Iya, saya udah lama. Udah lama ya. Teringat nggak ketika mereka marah? Ya. Marahnya seorang ibu dengan marahnya seorang bapak, kita lebih tahan marahnya bapak. Makanya ada tipologi ya, cerita anekdot nih. Emak-emak pakai daster, pegang sapu lidi, nungguin anaknya pulang sore-sore. Ingat gak itu? Iya. Ya. Dan yang paling agak fenomenal itu Naga Bonar. Itu si preman yang kagak takut mati, kagak takut perang sama Belanda, sama mamanya takut kan. Ya kan? Makanya ketika ibu-ibu yang dipimpin oleh Mbak Uni Vera pakai daster, menurut saya itu bukan gimmick. Bukan hanya kemasan. Mereka sedang menyimbolkan emak, menyimbolkan ibu yang sedang terganggu atas kelakuan anaknya. Ya kan? Bawa alat-alat, bawa sapu lidi gitu. Jadi mereka itu sedang menggambarkan situasi. Kalau tadi kan dibilang tiang negara adalah rumah tangga. Tiangnya rumah tangga adalah ibu, adalah perempuan. Jadi kalau sampai ibu udah keluar, ini tiang negara sedang rusak ini. Sedang goyah. Benar nggak? Jadi saya nggak mau berlama-lama, saya ngomong, hey kalian bapak-bapak yang di atas sana, gentarlah kalian. Kalian lihat ibu kalian sedang marah. Sekian. Yes. Oke. Sudah ini saatnya kita udah lebih dari panjang waktunya ya. Iya. Karena ibu-ibu juga udah pamitnya tadi diizin sama suami juga. Terawih pulang ya. Iya, sebelum pamit tapi mungkin dari tadi kan kita mungkin ngobrolin banyak problem dan juga
keadaan sekarang. Nah, sebelum pamit mungkin aku mau nanya ke Bu Vera sama Bu Nia, sebenarnya Indonesia masih bisa lebih baik nggak sih gitu ke depannya? Gimana kita tuh masih harus optimis, masih bisa optimis atau gimana ke depannya gitu sih? Untuk sebagai penutup mungkin bisa Bu Vera. Ya harus optimis dong. Oh iya. Kalau nggak optimis, Jadi gimana Bu? Kalau biar bisa lebih baik gitu? pendidikan. Pendidikan diperbaiki. Oke. Landasan kita untuk bisa mencari desa ya di pendidikan, di rumah. Kalau pendidikan kita, jadi saat ini pendidikan dan budaya itu kan harusnya bisa berjalan beriringan ya. Saling melengkapi. Tapi kan sekarang budaya ini seperti di ruangnya semakin mengecil. Iya. Saya juga pelaku budaya nih. Saya membuat kegiatan-kegiatan budaya, wayangan dan sebagainya. Tapi kemasan saya itu tidak di ruang mewah, tapi biasanya di kampung-kampung kecil. Nah, budaya saat ini sekarang kaum agamis selalu membenturkan. Kaum agamis ini dan budayawan itu sebenarnya harus sejalan ini. Nggak boleh saling musik. Kenapa kita lemah sekarang di budaya? Justru kaum agamis menonjol. Di mana salahnya? Itu jadi pertanyaan. Kemudian ruang pendidikan kita jangan terlalu mahal. Itu kenapa mafia pendidikan nggak sama gilanya dengan mafia-mafia yang ada di parlemen. Mafia berdasi, mafia pendidikan juga sama gilanya. Dan itu harus jadi koreksi semua. Bagaimana Indonesia bisa cerdas kalau eksklusif masih ada di ruang-ruang pendidikan kita. Nah, ya kan? Jadi membangun bangsa, pendidikan, budaya harus sama-sama berjalan beriringan. Siap, terima kasih Bu Vera. Kalau Bu Nia sebagai penutup. Kalau saya optimis gitu, Harus, hanya dalam tanda kutip memang kita perlu terus-menerus ya saling mengingatkan ya bahwa bangsa kita bukan bangsa abal-abal, bahwa bangsa kita itu merdeka di atas banyak pengorbanan kakek nenek moyang kita, tapi yang paling penting juga bahwa kita punya basis kesepakatan bernegara itu yang saya sering sebut ya, saya ngikutin Mbah Maimun aja, PBNU jangan lupa. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar itu yang harus jadi patokan. Jadi kalau saya bilang pemilu yang sekarang tidak punya nilai-nilai Pancasila, melanggar konstitusi, kemudian juga merusak potensi kebersamaan kita dalam kebinekaan, dan yang paling penting NKRI bisa runtuh kalau kita diamkan. Maka sikap kita sampai sekarang, Bu Vera melawan dan lain sebagainya, mengkritisi sekarang itu adalah bagian dari investasi kita juga yang kita tidak akan pernah lelah mencintai Indonesia dengan cara salah satunya adalah mengajak semua orang berefleksi dan memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini tidak sia-sia. Jangan dianggap kita juga orang nyinyir, tapi kita orang yang ingin sekali Indonesia bisa melakukan tanggung jawab untuk cita-cita para pendiri bangsa ini bisa kita wujudkan. Itu tugas kita sekarang. Ya. Luar biasa. Ini baru barbar di sini. Kita ajak ibu-ibu terus aja biar barbar. Iya, harus ibu-ibu bener ya. Karena kita nyaman ya dengan ibu-ibu ini. Iya. Tapi memang benar sekali bahwa para perempuan ini punya peran besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya adanya Ibu Pertiwi, tidak ada Bapak Pertiwi. Apalagi Pak D Pertiwi. Apalagi Bapak Kota ya nggak ada juga. Bapak Kota juga nggak ada. Jadi terima kasih sekali. Terima kasih sama-sama. Ibu Nia, Ibu Vera juga, ibu-ibu semuanya juga, bapak-bapak juga, karena kita nggak bisa melepaskan dari peran bapak-bapak. Oh yang iya. kasih izin. Ya meskipun mereka merasa terintimidasi ya. Jangan dong. Terima kasih sekali. Dan kita ingetin juga untuk teman-teman bisa ikutan berdiskusi, gabung di sini juga, datang di 2045 TV di diskusi barbar. Kita terbuka dengan siapa aja yang pengen datang ke sini, ikutan ngobrol dengan kita. Silakan datang. Silakan DM aja di Instagramnya 2045 TV. Kapan diskusi barbar lagi? Ya, kalian bisa ikutan ya. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Tidak cuma timnasnya, tapi bangsa dan negaranya. Iya. Amin. Oke. Jangan lupa penutup kita adalah salam barbar ya. Saya Stefanus Haji. Saya Lutfa Noval. Salam barbar. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis,
tengah dinilai tak ideologis.